Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Prasetyo Nugroho dengan NIM 235221224 dari kelas AKSF. Dan ini teman saya. Saya Muhammad Alfiansyah. Di sini saya akan mewawancarai tentang sejarah masuknya Islam di tanah Jawa. Sejarah masuknya Islam ke tanah Jawa adalah hal penting yang ada di Nusantara, di mana agama Islam berakar kuat pada budaya yang ada di Jawa. Pada masa itu, kerajaan Hindu-Buddha seperti Majapahit memberikan kesempatan bagi umat Islam untuk mengajarkan nilai-nilai baru dan sistem perdagangan yang lebih maju untuk dianut oleh masyarakat Jawa. Seiring waktu, Islam mengalami akulturasi dengan budaya lokal yang melahirkan bentuk keislaman yang khas di Jawa. Proses penyebaran agama Islam mulai dari daerah pesisir dan kota-kota pelabuhan sampai ke kerajaan Majapahit. Adanya proses penyebaran Islam di kerajaan Majapahit terbukti dengan ditemukannya nisan makam muslim di Trowulan yang letaknya berdekatan dengan kompleks makam para bangsawan Majapahit. Pertumbuhan masyarakat muslim di sekitar Majapahit sangat erat kaitannya dengan perkembangan hubungan pelayaran dan perdagangan yang dilakukan orang-orang Islam yang telah memiliki kekuatan politik dan ekonomi di kerajaan Samudra Pasai dan Malaka. Bagaimana sejarah masuknya Islam ke tanah Jawa? Penyebaran Islam di Indonesia terjadi dalam 3 tahap. Yang pertama dimulai dengan kedatangan Islam yang diikuti oleh kemerosotan, kemudian keruntuhan Majapahit pada abad 14 sampai ke abad 15. Kedua, sejak kedatangan dan mapannya kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia sampai abad ke-19. Terus yang ketiga bermula pada awal abad ke-20 dan dengan terjadinya liberasi kebijaksanaan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Dalam tahap-tahapan itu akan terlihat proses islamisasi sampai mencapai tingkat seperti sekarang. Abad 15 sampai 16, Islam mulai menyebar luas di Jawa melalui para wali, pedagang, dan perkawinan antara bangsawan lokal dengan kaum muslim. Kerajaan Demak menjadi pusat kekuasaan Islam di Jawa dan berperan penting dalam pengislaman daerah lain melalui ekspansi politik dan dakwah. Pada abad 17 sampai 18, kehadiran kolonialisme Belanda mendesak kerajaan Mataram untuk membuat kesepakatan politik yang berujung pada pemisahan wilayah kekuasaan. Namun, Islam tetap berkembang dalam seni, budaya, dan pendidikan melalui pesantren. Pada abad 19 sampai 20, Islam menampilkan wajah modernitas melalui gerakan reformasi dan pendidikan. Organisasi seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama berkembang dan berperan dalam bentuk identitas kebangsaan Indonesia sekaligus mendorong kemerdekaan dari kolonialisme. Apa yang dimaksud dengan kolonialisme? Kolonialisme adalah suatu sistem di mana suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lain, tetapi masih tetap berhubungan dengan negara asal tersebut. Contohnya seperti Indonesia yang saat dijajah oleh Belanda itu kan hasil panennya kita dapat 70%, tapi harus menyetorkan ke Belanda sebesar 30%. Lalu bagaimana peran tokoh-tokoh dalam menyebarkan Islam ke tanah Jawa? Tokoh-tokoh dalam penyebaran Islam di tanah Jawa itu seperti Wali Songo, merupakan 9 orang ulama yang memegang peran penting dalam penyebaran agama Islam di Jawa.
Mereka melakukan dakwah dan pengajaran agama Islam dengan cara yang sesuai dengan budaya lokal, mempercepat penerimaan agama Islam di wilayah Jawa melalui pengajaran dan pembangunan pesantren. Mereka berhasil mengislamkan banyak penduduk Jawa serta memperkuat nilai-nilai Islam dalam masyarakat. Siapakah tokoh Wali Songo tersebut? Tokoh Wali Songo tersebut adalah yang pertama itu ada Sunan Gresik yang dikenal sebagai Maulana Malik Ibrahim. Yang kedua ada Sunan Ampel yang dikenal dengan Raden Rahmat. Terus yang ketiga Sunan Bonang yang dikenal sebagai Maulana Makdum Ibrahim. Yang keempat itu Sunan Kalijaga dikenal sebagai Raden Mas Said. Terus kelima ada Sunan Gunung Jati atau yang dikenal dengan Syarif Hidayatullah. Yang keenam ada Sunan Derajat yang dikenal sebagai Raden Qasim. Yang ketujuh Sunan Muria dikenal sebagai Raden Umar Said. Yang kedelapan ada Sunan Kudus yang dikenal sebagai Sayyid Jafar Shadiq. Dan yang terakhir adalah Sunan Giri atau Muhammad Ainul Yakin. Apa pengaruh Islam terhadap budaya dan masyarakat Jawa? Islam Jawa adalah merupakan subkultur bagian dari budaya di tanah Jawa. Istilah tanah Jawa dipakai untuk tidak menyebut Pulau Jawa karena di Pulau Jawa terdapat budaya-budaya yang bukan termasuk dalam budaya Jawa, seperti budaya Sunda dengan bahasa Sunda yang ada di Jawa Barat. Terus budaya Betawi dengan bahasa Melayu yang ada di Jakarta, dan budaya Madura dengan bahasa Madura yang berada di Jawa Timur bagian utara dan berada di timur. Adapun masyarakat Jawa yang dimaksud di sini adalah penduduk asli bagian tengah dan timur Pulau Jawa yang berbahasa Jawa. Masyarakat Jawa atau yang dikenal dengan Wong Jawa merupakan masyarakat yang melahirkan dan menopang kebudayaan Jawa. Pengaruhnya terhadap akulturasi dengan budaya Jawa seperti ngapati atau selamatan 4 bulan pada masa kehamilan. Ngapati adalah selamatan wanita hamil saat janin mencapai usia 4 bulan. Upacara ini bertujuan mendoakan ibu yang sedang hamil agar selamat. Demikian pula anak yang berada di kandungannya. Terus yang kedua ada upacara brokohan, yaitu upacara syukuran kelahiran bayi. Untuk menandai bahwa bayi yang dilahirkan dengan selamat, upacara brokohan merupakan upacara adat Jawa yang berupa bancaan atau pemberian makanan atau selamatan yang dilaksanakan beberapa jam setelah kelahiran bayi. Kata brokohan sebenarnya berasal dari bahasa Arab yang berarti barokah, yang berarti mengharapkan berkah dari Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Midodareni adalah suatu ritual yang dilangsungkan pada malam hari menjelang hari perkawinan. Ritual ini dimaksudkan sebagai usaha keluarga pengantin untuk mendekati para bidadari dan roh halus supaya melindungi kedua calon pengantin dari mara bahaya yang mengganggu jalannya perkawinan di hari-hari sesudahnya. Di kalangan muslim yang taat dalam beragama, ritual ini diisi dengan pembacaan barzanji dan kalimat thayyibah dan tahlilan. Apa penyebab masyarakat di tanah Jawa tertarik dengan agama Islam? Penyebab masyarakat di tanah Jawa tertarik dengan ajaran agama Islam ada 3 faktor, yaitu faktor budaya, faktor sejarah, dan faktor sosial. Faktor sejarah penyebaran Islam di Indonesia, termasuk tanah Jawa, melibatkan peran ulama-ulama yang membawa ajaran Islam dan menyatukan dengan nilai-nilai lokal. Budaya Jawa yang kental dengan nilai kebersamaan
dan toleransi juga memudahkan integrasi ajaran Islam. Terus faktor budaya yang menyebabkan masyarakat di tanah Jawa tertarik dengan ajaran agama Islam melibatkan interaksi kompleks antara nilai-nilai lokal dan prinsip-prinsip Islam, serta kemampuan agama ini untuk menyatu dengan budaya setempat. Terus yang terakhir, faktor sosial yang mendorong ketertarikan masyarakat tanah Jawa terhadap ajaran agama Islam melibatkan dinamika kompleks dalam struktur sosial dan kebutuhan masyarakat. Salah satu faktor utama adalah peran agama Islam dalam membentuk identitas sosial dan solidaritas komunitas. Tolong jelaskan proses Islam dalam upacara adat dan ritual masyarakat Jawa. Proses Islam dalam upacara adat dan ritual masyarakat Jawa mencerminkan harmonisasi antara ajaran agama Islam dengan kearifan lokal budaya Jawa. Seiring dengan penyebaran Islam di tanah Jawa, agama ini tidak hanya diterima sebagai suatu sistem kepercayaan, tetapi juga diselaraskan dengan praktik-praktik adat yang telah tumbuh dan berkembang di masyarakat Jawa. Proses Islam dalam upacara adat dan ritual masyarakat Jawa menciptakan suatu bentuk praktik keagamaan yang tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap ajaran Islam, tetapi juga mengakomodasi dan memanfaatkan nilai-nilai budaya setempat. Kan tadi disebutkan ada adat yang tumbuh dan berkembang di Jawa. Nah, itu apa saja? Yang pertama itu ada pernikahan dan ritual keluarga. Dalam upacara pernikahan Islam seperti akad nikah dan walimah disatukan dengan tradisi adat Jawa seperti siraman dan midodareni. Ini mencerminkan integrasi nilai-nilai Islam terkait pernikahan dengan nilai-nilai kekeluargaan dan kebersamaan yang dihormati dalam budaya Jawa. Terus yang kedua, upacara kematian atau upacara kematian. Proses pemakaman seringkali menggabungkan ajaran Islam tentang tata cara pemakaman dengan ritual adat setempat. Meskipun penguburan sesuai dengan syariat Islam, upacara selamatan dan ziarah kubur dapat mencerminkan nuansa kebudayaan Jawa. Yang ketiga ada upacara bersih desa atau ruatan desa. Ritual ini sering diadakan secara kolektif untuk membersihkan desa dari energi negatif, dapat mencakup doa-doa Islam dan juga serangkaian upacara tradisional. Hal ini mencerminkan cara Islam dapat disatukan dengan tradisi untuk mencapai tujuan kebersihan rohaniah dan sosial. Terus yang keempat ada haul dan ziarah makam. Praktik ziarah kubur atau haul khususnya berkaitan dengan para wali atau tokoh agama adalah contoh lain harmonisasi antara Islam dan kearifan lokal. Masyarakat Jawa percaya bahwa mengunjungi makam orang suci dapat mendatangkan berkah, sementara pada saat yang sama doa-doa Islam dipanjatkan. Dan yang terakhir ada upacara tahlilan atau kenduri yang diadakan untuk merayakan hari kelahiran atau kematian. Seringkali diadakan dengan memasukkan doa-doa Islam dan diakhiri dengan kenduri atau jamuan makan bersama, mencerminkan penggabungan unsur-unsur keagamaan dan kearifan lokal. Dari materi yang saya sampaikan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa sejarah masuknya Islam ke tanah Jawa adalah proses periode penting dalam sejarah Nusantara, di mana Islam berkembang melalui peran pedagang dan ulama dari Gujarat, Persia, dan Arab melalui jalur perdagangan maritim.
Faktor-faktor seperti penurunan pengaruh kerajaan Hindu-Buddha seperti Majapahit bersama dengan sistem perdagangan yang inklusif dan nilai-nilai egaliter Islam membantu memfasilitasi penerimaan agama ini oleh masyarakat Jawa. Seiring waktu, Islam mengalami akulturasi dengan budaya lokal, menciptakan keislaman yang khas di Jawa. Bukti dan berita asing menunjukkan penyebaran Islam dari daerah pesisir hingga ke pedalaman, termasuk di pusat kerajaan Majapahit, yang menunjukkan keterlibatan Islam dalam pelayaran dan perdagangan di wilayah tersebut. Perkembangan Islam di tanah Jawa menunjukkan bahwa proses penyebaran agama Islam di Indonesia melalui sejumlah tahapan sejarah yang melibatkan faktor-faktor politik, sosial, dan budaya. Dari kedatangan Islam pada abad ke-14 hingga keberadaan kolonialisme Belanda pada abad 19, serta munculnya gerakan reformasi dan pendidikan pada abad 19 dan 20. Islam telah menjadi bagian integral dari kehidupan dan identitas kebangsaan Indonesia. Peran tokoh-tokoh seperti Wali Songo sangat penting dalam penyebaran agama Islam di tanah Jawa, memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat ajaran dan nilai-nilai Islam serta membentuk identitas keislaman masyarakat. Pengaruh Islam terhadap budaya dan masyarakat Jawa menunjukkan bahwa Islam telah menjadi bagian integral dari kehidupan sosial, budaya, dan spiritual masyarakat Jawa. Fenomena kejawen yang merupakan perpaduan antara ajaran Islam dan budaya Jawa menjadi identitas tersendiri yang unik. Melalui proses sinkretisme Islam kejawen menggabungkan ajaran Islam dengan nilai-nilai dan tradisi lokal, menciptakan religiositas Islam dengan nuansa khas Jawa. Para wali dan ulama, terutama dari era Demak dan Mataram, memainkan peran kunci dalam penyebaran dan pembumian Islam di tanah Jawa. Mereka menggunakan metode dakwah yang halus dan menghargai budaya lokal, sehingga memungkinkan Islam untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial dan budaya Jawa. Melalui upaya ini, Islam tidak hanya menjadi agama, tetapi juga menjadi bagian dari identitas kultural dan spiritual masyarakat Jawa. Perpecahan kerajaan Majapahit menjadi Yogyakarta dan Surakarta membawa perubahan dalam fokus politik menjadi fokus kultural. Kedua kerajaan ini memainkan peran penting dalam pengembangan Islam di dalam konteks budaya Jawa. Proses identifikasi kultural yang kuat terjadi dengan perhatian utama pada pengembangan aspek spiritual dan mistisisme Islam Jawa. Secara keseluruhan, pengaruh Islam terhadap budaya dan masyarakat Jawa menciptakan fenomena unik yang melibatkan integrasi antara ajaran Islam dan tradisi lokal, membentuk identitas keagamaan dan budaya yang khas bagi masyarakat Jawa. Sekian adalah wawancara yang kami lakukan. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.